Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Sabtu tanggal 24 September 2022 terambil dari Ulangan 11 ayat 26. Firman Tuhan berkata, "Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Idama au papiliton diadopan muna sadarion pasu-pasu doh toru-toru." Demikian bunyi firman Tuhan. Topik ketaatan yang mendatangkan berkat. Jemaat Kristus yang saya kasihi, tahukah Anda bahwa Alkitab menuliskan tentang berkat dan kutuk selalu berhubungan dengan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan mengajarkan secara jelas kepada bangsa Israel bahwa berkat dan kutuk berhubungan secara tegak lurus dengan ketaatan atau ketidaktaatan mereka. Sehingga apa yang mereka terima adalah hasil dari keputusan mereka. Jika ditanya, pilih berkat atau kutuk? Pasti serentak akan menjawab, pilih berkat. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya dikutuk. Pasti semua ingin diberkati. Namun, syarat untuk menerima berkat itu susah-susah gampang. Hanya satu, yakni melakukan perintah Tuhan Allah. Perintahnya ada banyak dan terkadang bertentangan dengan dunia atau keinginan kita, sehingga itu yang membuat kita sulit untuk melakukannya. Jemaat Tuhan yang baik, setiap hari ketika bangun, kita mempunyai dua pilihan untuk hari ini. Kita dapat memilih berada dalam suasana hati yang baik atau buruk. Tiap saat sesuatu yang buruk dapat terjadi dan kita dapat memilih untuk menjadi korban keadaan atau belajar dari keadaan tersebut. Tiap saat seseorang dapat datang kepada kita untuk berkeluh kesah. Kita dapat memilih menerima keluh kesah tersebut atau mengatakan sesuatu tentang sisi positif dari hidup. Hidup adalah segala hal tentang pilihan. Pilihan yang bijaklah yang membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Carol Ken dalam bukunya A New Kind of Normal memberi contoh. Saat putus asa melingkupiku, aku memilih untuk tetap maju. Saat aku tak paham maksud Tuhan, aku memilih untuk tetap percaya. Saat aku tertekan oleh banyaknya kekecewaan, aku memilih untuk tetap bersyukur. Saat semua jalan hidupku berantakan, aku memilih untuk berserah. Saat aku ingin menghakimi orang lain, aku memilih untuk mengampuni. Saudaraku semuanya di dalam Yesus Kristus. Baru-baru ini saya menghadiri acara syukuran wisuda seorang teman. Seperti biasa, dalam acara tersebut beberapa orang akan memberikan kesan dan pesan kepada wisudawan dan akan dilanjutkan dengan kata sambutan dari pihak keluarga. Ada satu hal yang menarik ketika orang tua wisudawan memberikan kata sambutannya. Hari ini saya sangat bangga dan senang mendengar kesan dan pesan dari teman-teman anak saya. Satu hal yang membuat saya bangga adalah bukan karena anak saya berhasil lulus dari universitas dan mendapatkan gelar sarjana, tetapi lebih dari itu ialah karena dia mendengarkan dan melakukan apa yang saya katakan padanya. Sederhana sekali. Dia bangga karena anaknya mau mendengarkan dan taat kepadanya. Melakukan nasihat dan perintah dari orang tua yang baik dan takut akan Tuhan akan membawa anaknya ke masa depan yang baik dan kepada kesuksesan. Jemaat Tuhan yang baik, melalui Musa Allah memberi pilihan kepada bangsa Israel, pilih berkat atau kutuk. Berkat jika bangsa Israel mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan Allah. Atau kutuk jika bangsa Israel tidak mendengar dan melakukan perintah Tuhan Allah. Sepertinya itu pilihan yang sangat simpel, tetapi melakukannya yang sulit.
Ketaatan kepada perintah Allah akan membawa kepada berkat. Sebaliknya ketidaktaatan kepada Allah mendatangkan kutuk. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, sanggupkah kita selalu hidup taat kepada perintah Allah? Atau adakah cara lain supaya kita juga menerima berkat? Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Perkataan ini sangat jelas bahwa berkat keselamatan itu hanya dapat diberikan oleh Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Jadi, tidak ada cara lain jika ingin diberkati dan diselamatkan. Harus percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tidak melakukan perintahnya akan menerima kutuk. Tetapi jika melakukannya akan menerima berkat. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Dan berkat menanti sebagai upah dari ketaatan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami untuk selalu hidup taat dan percaya kepadamu selamanya. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah setiap jemaatmu yang mengalami sakit penyakit apapun itu. Dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.